家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di sebuah dunia. Begitu melihat ke bawah, mereka pada saat ini melihat dunia yang tampak dipenuhi dengan warna putih. Gletser juga pada saat ini mulai mencair dengan cepat dan Xiaoyan serta yang lainnya seketika jatuh dari ketinggian. Keheningan pada saat ini kembali tersebar seolah-olah waktu telah berjalan mundur. Kurang setengah batang dupa semuanya pada saat ini dengan cepat diputar ulang di depan keempat sosok tersebut. Dunia di hadapan mereka mendapatkan kembali vitalitas aslinya dan semua orang sedikit mengerutkan kening. Pada saat yang sama, perasaan krisis yang kuat pada saat ini muncul di hati mereka berempat. Apa yang baru saja mereka lihat ternyata bukanlah perjalanan waktu ke masa lalu, tetapi semacam keterampilan bertarung yang kuat. Sebelum sempat mereka bereaksi, tubuh mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa bergerak. 4 sinar cahaya dingin seketika datang dengan kecepatan yang begitu cepat. Di tengah angin dan salju ada 4 anak panah yang benar-benar terlihat hampir transparan. Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dengan 3 sosok yang ditembak mundur. Satu-satunya yang bisa menghindar adalah sosok Xiaoyan. Xiaoyan bereaksi dan pada saat ini segera bergabung dengan klon dewa asli bintang 8. Begitu tubuh Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak bisa dikendalikan, Xiaoyan menggunakan esensi dan darah yang kuat untuk melepaskan diri dan seketika berhasil meloloskan diri. Ledakan juga pada saat ini terdengar di kejauhan dengan suara keras yang menyebar. Dunia di depan mereka semua seketika runtuh dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Lingkungan di sekitar berubah menjadi dunia yang sunyi dan tidak jauh dari sana. Xiaoyan pada saat ini telah terlihat bertabrakan dengan sengit dengan sesosok tubuh. Sebuah suara serius datang dari sosok di hadapan Xiaoyan ketika berkata bahwa jika ia berani masuk tanpa izin ke alam agung miliknya, ia benar-benar akan membayar harganya dengan nyawanya. Xiaoyan menatap ke arah pria yang mengenakan jubah putih dan memiliki tanda seperti kepingan salju di antara alisnya. Begitu suara ini bergema, embusan angin dingin juga segera menimbulkan dampak dan menyapu area sekitar. Udara dingin ini benar-benar langsung membekukan segala sesuatu yang berada di sekitar. Namun meskipun begitu, ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Begitu udara dingin menerpa Xiaoyan, api di tubuh Xiaoyan juga seketika mulai membumbung. Xiaoyan tidak terpengaruh sedikit pun dan Xiaoyan masih terus memandang ke arah sosok di hadapannya dengan acuh tak acuh. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia hanyalah langkah keempat keabadian Kaisar. Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu omong kosong apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiaoyan pun segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pukulan. Bagaimanapun Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan klon dewa asli bintang 8. Jika hanya berhadapan dengan seorang langkah keempat keabadian Kaisar, tentu saja sangat mudah bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkannya. Hanya dalam waktu sekejap mata, kekuatan Xiaoyan benar-benar seketika menghantam si pria. Pukulan Xiaoyan terjatuh ke dada si pria dan seluruh dadanya terlihat penyok. Seteguk besar darah juga keluar dari mulutnya dan si pria pada saat ini terlihat seperti gembel. Si pria segera menstabilkan tubuhnya sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin saudara menunggu sejenak. Ada kesalahpahaman mengenai hal ini. Begitu selesai berbicara, si pria segera mengeluarkan peta dan berkata bahwa ini adalah peta alam surgawi miliknya. Ia akan memberikannya kepada saudara jika saudara berniat berteman dengan si pria. Xiaoyan pada saat ini nggak banyak cincong lagi dan kilat seperti sutra melintas di bawah kaki Xiaoyan.
Xiaoyan menatap ke arah pria berbaju putih yang melesat mundur dengan cahaya terang di mata Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura orang ini terasa familiar. Oleh karena itu, yang terbaik bagi Xiaoyan pada saat ini adalah menangkapnya dan langsung mencari jiwanya. Xiaoyan pun bergegas sementara si pria pada saat ini melesat mundur berniat untuk melarikan diri. Begitu Xiaoyan mendekati sosok tersebut, pada saat ini gelombang dingin benar-benar meletus menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut karena pria ini tampaknya benar-benar telah menyiapkan formasi untuk menjebak Xiaoyan. Namun tidak peduli apa yang pada saat ini dilakukan oleh si pria, Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa mengatasi semuanya dengan mudah. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah menghentikan sosok tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pria berjubah putih tiba-tiba pupil matanya seketika menyusut. Sebuah suara juga seketika terdengar di telinganya ketika berkata bahwa metode berbahaya dan strategi canggih ini adalah keterampilan yang terukir dalam darah klan Jimmy. Begitu si pria mendengar hal ini, sosoknya tiba-tiba merasakan dadanya terasa sesak. Tak lama kemudian, seluruh dadanya tampak hancur dan tubuhnya terlempar mundur. Sebuah lubang berdarah juga muncul di dadanya dan ia merasa bahwa jantungnya telah menghilang. Seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya dan sebelum pria berjubah putih ini bereaksi, ia kembali menerima pukulan berat Xiaoyan dan benar-benar langsung menghantam tanah. Xiaoyan tanpa banyak membuang waktu pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan langsung melakukan teknik pencarian jiwa kepada si pria. Sementara itu Zonggu dan yang lainnya menderita luka ringan dan pada saat ini telah pulih. Mereka pada saat ini hanya berdiam diri di kejauhan melihat pertarungan sengit yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tampak terlihat sangat tegas dalam tindakannya dan benar-benar tidak ada kecerobohan apapun. Xiaoyan juga tanpa banyak cincong terus menggunakan teknik pencarian jiwa kepada si pria. Xiaoyan menyadari bahwa klan Jimmy merupakan orang yang licik dan akan lebih baik jika Xiaoyan langsung mencari jiwanya. Namun ketika Xiaoyan memasuki jiwa sosok tersebut dan mencoba mengekstrak ingatannya, Xiaoyan menemukan bahwa ingatan sosok ini telah diblokir. Xiaoyan hanya bisa dengan paksa menerobos blokade tersebut, tetapi bersamaan dengan hal ini, pria berjubah putih benar-benar langsung mokat ketika Xiaoyan menerobos. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan bergumam, ternyata ini memang benar. Tidak diragukan lagi karena klan Jimmy lah yang masih memiliki kemampuan seperti ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut karena perasaan yang tertampil dari jiwa ini hampir sama persis dengan perasaan Xiaoyan kepada Jimmy. Xiaoyan juga menyadari tentu saja setiap jiwa dari klan Jimmy tidak akan sama. Jika begitu permasalahannya, maka jiwa familiar yang dirasakan Xiaoyan di pria berjubah putih ini menyatakan bahwa ia adalah salah satu klon dari Jimmy. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini benar-benar kehilangan nyawanya dan tampak layu. Di saat yang sama, Xiaoyan juga pada saat ini segera mencari cincin penyimpanan di tubuh si pria. Setelah membuka segel cincin penyimpanan, hal-hal di dalamnya tampak sangat menyedihkan dan tidak berarti. Saat ini Zonggu dan yang lainnya juga segera datang ke sisi Xiaoyan dan Xiaoyan segera bergumam apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Mendengar hal tersebut, Zonggu seketika melihat ke tanah terpencil di sekitar. Sepertinya Zonggu tidak terkejut dan matanya pada saat ini tampak terlihat berpikir. Sesaat kemudian Zonggu pun segera berkata bahwa ia telah mendengar mengenai klan Jimmy. Klan ini pernah membelah sebagian dunia iblis keabadian kuno. Pada akhirnya semua klan Jimmy benar-benar dihabisi dan pada saat inilah dunia iblis keabadian kuno harus benar-benar mencari lebih banyak sumber daya dan melancarkan serangan terhadap Senshi. Di dalam pertempuran besar itu juga pada akhirnya para makhluk iblis keabadian kuno dikalahkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sumber daya bahkan lebih langka.
Klan Cimi yang licik segera menggunakan tubuh mereka untuk menyusup ke berbagai keluarga dan menjarah sumber daya. Di alam iblis keabadian kuno ini, orang-orang kuat pada akhirnya berkumpul dan mulai meluncurkan serangan untuk melawan Klan Cimi. Klan Cimi telah dibenci oleh banyak keluarga iblis keabadian kuno pada saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, Klan Cimi secara bertahap menghilang dari dunia iblis keabadian kuno. Hingga sampai saat ini belum ada kabar tentang keberadaan Klan Cimi di dunia iblis keabadian kuno. Sayang sekali Zonggu belum dilahirkan ketika Klan Cimi berada di puncaknya. Begitu ia benar-benar mendapatkan kekuatan, ia pada akhirnya hanya bisa mendengar semua ini dari sejarah. Jika menuruti semua cerita yang baru saja Zonggu sebutkan, seharusnya kehancuran yang mereka lihat sekarang mungkin ada hubungannya dengan Klan Cimi. Xiaoyan pun sedikit mengangguk begitu Xiaoyan mendengar sedikit penjelasan dari Zonggu. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini bertanya jika begitu permasalahannya, apakah dunia tempat mereka berada pada saat ini merupakan dunia nyata atau palsu? Zonggu sedikit mengerutkan kening dan segera membuat analisisnya sebelum akhirnya mulai kembali menjelaskan. Zonggu berkata bahwa dunia surgawi yang hebat atau yang agung ini hanya ada dalam rumor sejak lama. Ia juga telah mendengar bahwa dunia ini telah lama runtuh. Oleh karena itu, jika tempat ini adalah dunia surgawi yang agung, menurutnya hal tersebut mungkin tidak benar. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan berpikir bahwa terlepas dari apakah tempat ini benar atau tidak, Xiaoyan telah masuk ke tempat ini dan Xiaoyan bisa belajar lebih banyak tentang Klan Cimi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki darah Klan Cimi, tetapi dewa jahat telah mengambil kekuatan perebutan tubuh Cimi. Sekarang Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan perebut tubuh Klan Cimi untuk bisa merasuki banyak tubuh. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki garis keturunan, tetapi Xiaoyan tampaknya memiliki nasib yang tak bisa dijelaskan dengan Klan Cimi. Xiaoyan pada akhirnya segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali mengingat sesuatu. Xiaoyan memandang ke arah Zonggu dan bertanya, bukankah Zonggu telah diberikan token yang berisi sebuah misi? Zonggu pun seketika tersadar dan Zonggu segera membalik telapak tangannya. Sebuah selip batu giok muncul di telapak tangannya. Selanjutnya Zonggu segera menyerahkan selip batu giok ini langsung kepada Xiaoyan karena Zonggu tahu siapakah bos sebenarnya. Xiaoyan pun mengambil selip batu giok tersebut dan segera jiwa Xiaoyan tenggelam ke dalamnya. Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan sesuatu yang aneh pada selip batu giok tersebut. Xiaoyan bisa merasakan adanya aura jiwa, tetapi perasaan ini terjadi hanya sekejap. Pada saat yang sama, di kompas cahaya biru di luar gerbang kuno, sosok cantik yang duduk bersila perlahan membuka mata indahnya. Ada kilatan cahaya di matanya ketika berkedip dan sosoknya bergumam di dalam hati bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Tetapi ia pada saat ini benar-benar ingin tahu siapakah sosok tersebut. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Yuyan yang masih bersama dengan Luya dan Wei Feng. Begitu sosoknya selesai bergumam, sosok cantik ini seketika diselimuti cahaya keemasan dan hal ini membuat Wei Feng dan Luya saling memandang. Tidak satupun di antara mereka ingin memasuki gerbang kuno. Tidak ada yang tahu apakah sesungguhnya gerbang kuno ini dan mereka hanya tahu bahwa ada banyak orang yang telah memasukinya. Selain itu, hanya ada sedikit orang yang berhasil keluar dengan lancar dari gerbang kuno. Meskipun tempat ini bukan tempat yang berbahaya, mereka berdua tetap tidak mau mengambil resiko. Oleh karena itu, mereka pada saat ini sedikit tertegun dan bertanya-tanya mengapa Yuyan ingin masuk. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih memegang selip batu giok di tangannya. Setelah menyadari ada sesuatu yang aneh, Xiaoyan pada saat ini segera memiliki banyak spekulasi. Selip batu giok tersebut dikeluarkan oleh Luya, oleh karena itu kemungkinan besar hal ini terkait dengan Luya. Xiaoyan bergumam di dalam benaknya bahwa Luya tetapi tidak menunjukkan keraguan apapun pada Xiaoyan. Sementara itu yang lainnya yakni Wei Feng tampaknya juga tidak menaruh curiga apapun kepada Xiaoyan.
Jika selip batu giok ini ternyata adalah konspirasi, maka orang yang paling mungkin adalah sosok wanita bernama Yuyan. Namun meskipun begitu, sinar aura jiwa ini juga tidak mengunci posisi Xiaoyan. Sinar cahaya aura jiwa ini hanya datang sekejap sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tampaknya ini ditujukan untuk mengetahui siapakah yang membuka selip batu giok tersebut. Bagaimanapun Zonggu haruslah orang yang membuka selip batu giok tersebut, tetapi pada akhirnya Xiaoyan lah yang membukanya. Jika begitu permasalahannya, mungkin saja identitas Xiaoyan benar-benar telah diketahui. Namun jika hal ini memang berlaku, mengapa Yuyan tidak mengambil tindakan dan langsung mengungkap identitas Xiaoyan? Mungkinkah wanita ini memiliki rencana lain untuk berhadapan dengan Xiaoyan di masa depan? Ia tahu identitas Xiaoyan, tetapi ia dengan sengaja tidak membeberkan identitas Xiaoyan ini. Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali menatap ke arah Zonggu. Xiaoyan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan Xiaoyan kembali mulai berbicara. Demi menghindari kecurigaan, Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Zonggu dan kembali berbicara dengan sopan. Xiaoyan berkata, izinkan ia menjelaskan secara singkat tugas di selip batu giok ini. Mereka harus menghabisi sebanyak 3 sosok untuk bisa mendapatkan harta karun. Sosok-sosok ini adalah Zidian, Yindian, atau Wudian. Mereka adalah penguasa dari 3 aula dan jika mereka berhasil menghabisi ketiganya, barulah mereka akan mendapatkan harta karun yang bernama pilar surgawi atau Tianjun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Zonggu pada saat ini sedikit melotot. Sosoknya lanjut bergumam bahwa ia tidak menyangka bahwa hal ini akan sama dengan rumor yang beredar. Ia mendengar bahwa ada 11 aula di alam besar ini. Selain itu, 11 istana ini juga merupakan peringkat garis keturunan dari klan Cimi. Mereka diurutkan dari istana yang terendah yakni di Dianzi atau istana bumi hingga ke istana surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata, tanpa banyak basa-basi lagi, sebaiknya mereka pergi. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara mereka akan menerima misi yang sama. Ketiganya pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini Long Biao tiba-tiba berkata, hanya saja mereka tidak memiliki peta pada saat ini. Dengan begitu bagaimana mereka bisa memilih arah untuk bergegas pergi? Mendengar hal tersebut, Jing Dongming pada saat ini segera menggeledah tubuh pria berjubah putih. Setelah sesaat mengobrak-abrik tubuhnya, ia menemukan gulungan kulit di jubah lengan bajunya. Sosoknya segera membuka gulungan kulit tersebut dan meskipun tampak terlihat tidak begitu jelas, ini merupakan sebuah peta dan Jin Dongming segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil peta tersebut dengan sedikit terkejut karena Xiaoyan telah memeriksa cincin penyimpanan dari sosok tersebut. Xiaoyan tidak menemukan peta dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Biasanya barang-barang seperti ini akan ditempatkan dalam cincin penyimpanan. Namun orang ini justru sebaliknya dan ia benar-benar meletakkannya dengan santai di dalam jubah lengan bajunya. Xiaoyan pun menghela napas dan bergumam bahwa pikiran klan Cimi ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Begitu Xiaoyan mengambil peta gulungan kulit, Xiaoyan pada saat ini segera memeriksanya. Xiaoyan menatap ke arah peta yang tampak tidak rumit sama sekali. Xiaoyan juga melihat di peta gulungan kulit ini hanya ada Zidian, Yindian, dan Cendian yang ditandai. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening, namun Xiaoyan memutuskan untuk tidak memikirkan permasalahan ini. Xiaoyan pada akhirnya melihat ke sekeliling dari waktu ke waktu untuk menentukan secara kasar posisi mereka. Selanjutnya mata Xiaoyan sedikit menyipit dan Xiaoyan segera menunjuk arah sebelum akhirnya keempatnya bergegas melesat. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan pergi, lubang berdarah di dada pria berjubah putih pada saat ini terlihat sembuh dengan cepat. Tampaknya sosok tersebut telah dibangkitkan dan Xiaoyan pasti akan terkejut jika melihat pemandangan ini.
Meskipun jiwanya telah dihancurkan dan tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan, tetapi pada saat ini luka-lukanya benar-benar bisa pulih. Begitu sosok ini dibangkitkan begitu saja, gulungan kulit yang sebelumnya diambil oleh Xiaoyan juga kembali mengembun di tangannya. Sosok tersebut segera memasukkan petak tersebut ke dalam jubah lengan bajunya dan sosoknya pada saat ini tidak bergerak sama sekali. Jika diperhatikan, sosok tersebut tampak seolah-olah sedang menunggu kehadiran sesuatu. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini melesat dengan cepat dan memicukan hembusan angin. Tak lama kemudian mereka berempat pada saat ini melayang di udara dan tatapan mereka terfokus ke bawah. Mereka melihat ada cekungan lembah dan di tengah cekungan ini berdiri istana-istana yang terlihat megah. Namun meskipun begitu, entah mengapa begitu mereka memperhatikan istana ini. Jika dilihat-lihat lebih jelas, istana ini tampak seperti berkabut berdebu. Long Biao pun berkata sambil berpikir mengapa istana ini tampak terlihat seperti Fata Morgana di gurun. Xiaoyan secara alami merasakan hal yang sama dan Xiaoyan bisa menyadari bahwa secara singkat ada perasaan tidak nyata dari pandangan mereka. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini seketika terdengar suara ledakan di bawah. Mengikuti suara tersebut, kelompok Xiaoyan bisa melihat ada beberapa sosok yang sedang berkelahi. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan saat ini menyadari bahwa ada banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka dalam kegelapan. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini terpancar pada kelompok Xiaoyan. Sepertinya selama Xiaoyan dan yang lainnya berani mengambil tindakan untuk masuk ke istana di bawah, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan akan langsung bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya kembali dilesatkan dan aura dari sosok-sosok yang tersembunyi dapat dengan jelas dirasakan oleh Xiaoyan. Begitu diperiksa, Xiaoyan menyadari bahwa aura ini tidak terlalu kuat. Selanjutnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan setengah dari niat membunuh yang menyebar juga ikut menghilang. Xiaoyan juga pada saat ini tidak lagi memperhatikan aura tersebut dan Xiaoyan pada saat ini melesat maju menuju ke istana. Di istana ini ada sebuah plakat megah dengan huruf emas di atasnya yang bertuliskan Istana Yin atau Yin Dianzi. Xiaoyan segera mendobraknya dan pada saat ini terdengar suara menderu di sekitar. Belasan sosok semuanya memegang senjata dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Di antara belasan sosok ini sebenarnya ada 4 makhluk keabadian dan yang terkuat telah mencapai langkah kelima keabadian Kaisar. Serangan dahsyat ini langsung menyelimuti kelompok Xiaoyan. Long Biao dan Jin Dongming seketika bergerak serempak tanpa Xiaoyan membuka sepatah kata pun. Mereka seketika menyerang, begitu juga dengan Zonggu. Kekuatan Zonggu memang sedikit lebih lemah, tetapi Zonggu tahu bahwa pertempuran ini sangat bagus untuk perkembangan Zonggu. Xiaoyan pun hanya melirik mereka dan Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan apapun. Xiaoyan segera mengambil satu langkah dan Xiaoyan langsung bergegas menuju ke aula utama Istana Yin. Segera sosok Xiaoyan mendobrak pintu aula. Xiaoyan langsung mencium bau darah yang menyengat. Seluruh aula benar-benar dikelilingi oleh aura kematian. Sebelum Xiaoyan memasuki aula, Xiaoyan juga telah memperhatikan kehadiran beberapa aura kuat di aula. Namun jika dibandingkan dengan aura Xiaoyan, aura ini benar-benar sama sekali tidak mengancam. Begitu Xiaoyan melangkah lebih jauh ke dalam aula, mata Xiaoyan pertama kali tertuju pada tengah aula. Ada sosok mayat tergeletak di genangan darah dan tampaknya seperti sudah lama mokat. Xiaoyan seketika menatap ke arah mayat tersebut dan Xiaoyan bisa merasakan adanya niat membunuh yang kuat yang datang dari sekitar. Xiaoyan lanjut melihat ke sekeliling. Pada saat ini selain dari adanya sesosok mayat, ada juga sosok yang duduk bersila di sekitar aula dan semuanya menatap ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa pakaian dari orang-orang ini tampak tidak seragam. Mereka juga tidak duduk bersila di tempat yang sama. Namun meskipun begitu, mereka semua memancarkan gelombang aura yang cukup kuat.
Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah mereka semua juga adalah orang yang berasal dari dunia luar? Pada saat ini terjadi keheningan di aula dan Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok yang terlihat sedang duduk bersila. Selanjutnya Xiaoyan mengabaikan sosok tersebut dan Xiaoyan mengambil langkah menuju ke arah mayat yang tergeletak. Begitu Xiaoyan mendatangi mayat tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Mayat ini jelas tidak memiliki nyawa, tetapi luka di tubuhnya perlahan-lahan mulai pulih. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Terlebih lagi, sebagian besar luka dari mayat tersebut benar-benar telah disembuhkan. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi sosok ini untuk pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun bertanya-tanya, mungkinkah mayat ini telah dibangkitkan? Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa tampaknya ada orang yang mungkin sedang melakukan sebuah teknik rahasia. Namun jika dilihat dari fluktuasi yang dirasakan oleh kekuatan spiritual Xiaoyan, tidak ada aura lain lagi di sekitar yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan, dan hal inilah yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang bingung, sosok yang duduk bersila pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa kekuatan langkah ke-6 ini memang tidak lemah. Ia dapat mengizinkan saudara untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi ia harus mengantri. Xiaoyan pada saat ini semakin bingung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan bisa merasakan aura dari sosok tersebut yang memiliki fluktuasi yang cukup kuat. Ada juga beberapa sosok yang menemani sosok tersebut, dan jika dilihat dari momentumnya, mereka pada saat ini dikatakan tidak lemah sama sekali. Sementara itu, melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam lalak lolok pelangak pelongok, salah seorang di dekat sosok tersebut mulai berbicara. Sosoknya berkata sepertinya ini adalah anak muda yang masih linglung. Tampaknya ia belum mengetahui dunia seperti apa yang ia datangi saat ini. Sebaiknya saudara Feng Chan pada saat ini tidak perlu lagi banyak omong kosong dan mereka harus bersiap. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan penguasa istana Yin. Semakin banyak orang semakin baik, dan jika pemuda linglung ini ingin bergabung, mereka bisa membiarkannya ikut dan mereka akan memberikannya bagian di akhir pertempuran. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di sisi lainnya pada saat ini segera berteriak memerintahkan Xiaoyan untuk segera keluar dan meninggalkan aula ini. Bersamaan dengan teriakan tersebut, pada saat ini ada banyak sosok yang juga menginginkan Xiaoyan untuk pergi. Dengan adanya banyak suara ini, sosok pria yang terkuat yang bernama Feng Chan pada saat ini sedikit menghela nafas. Sosoknya sedikit berbicara dengan lembut ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Ia pada saat ini menyarankan agar saudara bisa pergi sekarang juga dari aula. Ia juga bisa mencari peluang lain yang tersebar di istana bumi lainnya. Ada lebih dari 10 orang yang mengantri di sini dan mereka semua tidak memerlukan kekuatan tambahan. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan tidak ingin banyak bicara hal yang tidak masuk akal. Xiaoyan segera duduk dalam posisi bersila sedekat mungkin dengan mayat yang tergeletak. Sosok-sosok pada saat ini tiba-tiba berdiri di samping pria yang bernama Feng Chan. Mereka memelototi Xiaoyan dan mereka segera memancarkan tekanan yang kuat. Kekuatan dari ketiga sosok ini setidaknya merupakan langkah kelima dan langkah keenam keabadian Kaisar. Kekuatan mereka dianggap termasuk yang teratas di antara kelompok sosok-sosok di sini. Dengan begitu tentu saja mereka pada saat ini tidak takut dengan kekuatan Xiaoyan yang juga berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dua di antara mereka juga merupakan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Begitu juga dengan Feng Chan yang pada saat sebelumnya berbicara. Melihat ketiganya yang pada saat ini bersiap untuk bergegas menuju ke arah Xiaoyan, Feng Chan tiba-tiba berbicara memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak. Ketiganya pun berhenti sementara Feng Chan pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan. Feng Chan menatap ke arah Xiaoyan yang duduk bersila dengan mata tertutup dengan nada lembut. Sosoknya berkata bahwa mereka semua berasal dari dunia luar.
Mereka baru saja datang ke dunia iblis keabadian kuno ini untuk mencari keberuntungan. Oleh karena itu, mengapa mereka pada saat ini harus merusak keharmonisan? Mendengar nada suara Feng Chan yang sedikit ramah, Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan menghabisi penguasa istana ini terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan menyelesaikan hal ini, barulah Xiaoyan akan segera pergi. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini, ledakan tawa sarkastik tiba-tiba datang dari aula. Sementara itu Feng Chan pada saat ini menahan diri dan sosoknya tidak berbicara. Feng Chan pada saat ini merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam diri Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Feng Chan pada saat ini masih belum menyerah dan berkata, mengapa saudara pada saat ini harus bertindak seperti itu? Mereka sudah lama menunggu kesempatan ini, terlebih lagi penguasa istana Yin juga sangat kuat. Mereka harus bergabung untuk bisa menghabisi penguasa istana Yin. Mendengar hal ini, mata Xiaoyan yang tampak terlihat dingin segera menatap ke arah Feng Chan. Begitu Xiaoyan menatap Feng Chan juga seketika jantungnya terasa terguncang. Ia jelas lebih kuat dalam hal kekuatan, tetapi mengapa ia pada saat ini merasakan adanya penindasan dan juga rasa takut? Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada aturan seperti itu? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa sosok yang berdiri di samping Feng Chan menjadi marah. Salah seorang di antara mereka pun segera berteriak bahwa Xiaoyan baru berada di langkah ke-6 keabadian kaisar. Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu dari manakah rasa percaya dirinya berasal. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikan sosok-sosok yang tampak terlihat marah, dan Xiaoyan hanya menatap ke arah Feng Chan. Feng Chan pada saat ini menghela nafas dan menjelaskan bahwa di gerbang kuno ini, setelah mereka memasukinya, mereka menemukan bahwa yang mereka masuki bukanlah dunia nyata. Oleh karena itu, semua orang atau benda yang ada di dalamnya yang dihancurkan atau dibunuh, mereka akan seperti lingkaran dan semuanya akan kembali ke titik awal. Xiaoyan tidak terkejut mendengar hal ini karena ketika melihat mayat tersebut dari luka-lukanya yang pulih, Xiaoyan sudah menemukan gambaran kasar mengenai situasi ini. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan hal tersebut dan Xiaoyan kembali bertanya apakah ada aturan seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok-sosok di belakang Feng Chan tidak lagi bisa menahan diri. Cahaya dingin segera keluar dari salah satu di antara mereka dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Benturan pada saat ini seketika terjadi dan percikan api seketika berterbangan kemana-mana. Cahaya dingin dari belati dingin pada saat ini terlihat menghantam pedang berat misterius milik Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Feng Chan segera mengerutkan kening dan berteriak dengan marah ketika memerintahkan pria yang bernama Xi Xiao untuk berhenti. Namun pria yang bernama Xi Xiao ini sama sekali tidak ingin mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Feng Chan. Sosoknya kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan dan baru saja ia hendak melakukan tindakan, tiba-tiba angin bersiul kencang di atas kelapanya. Sosok Xi Xiao bereaksi dengan cepat dan segera menghunus pedang di tangannya. Selanjutnya suara ledakan kembali terjadi dengan pedang panjang di tangan Xi Xiao yang terlempar. Matanya tiba-tiba menyusut karena ia bisa melihat adanya pedang raksasa yang sudah dipenuhi dengan api yang mengalir ke arahnya. Xi Xiao segera memblokir serangan Xiaoyan dengan kedua tangannya. Namun kekuatan Xiaoyan ini ternyata tidak bisa diblokir dan benar-benar dengan keras menghantam tubuh Xi Xiao. Xi Xiao seketika terjatuh ke tanah dengan keras. Pedang berat ini juga langsung menekan dadanya dengan kuat. Selama pikiran Xiaoyan bergerak, Xiaoyan akan bisa langsung menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dari mulut Xi Xiao, sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Mata Xi Xiao memerah ketika menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Adegan ini juga terjadi begitu cepat sehingga semua orang pada saat ini hanya bisa melotot melihat apa yang ditampilkan Xiaoyan. Mata Feng Chan juga pada saat ini tiba-tiba menyusut dan sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa kecepatan orang ini benar-benar di luar nurul.
Feng Chan pada akhirnya segera berdiri dan menakupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata agar saudara pada saat ini berbelas kasih. Mereka semua di sini untuk mencari keberuntungan dan mereka tidak perlu menimbulkan permasalahan. Si Xiao mendengar hal ini seketika terkejut karena bagaimanapun Feng Chan merupakan orang terkuat di antara kelompok mereka. Kebanggaan dan arogansinya yang pada saat sebelumnya melonjak pada saat ini benar-benar menjadi ciut. Sosoknya tidak lagi memiliki niat untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera menarik pedang berat misteriusnya dan tidak memilih untuk menghabisi orang ini. Bagaimanapun tujuan serangan Xiaoyan ini juga adalah hanya untuk mengintimidasi. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke posisinya di tengah tatapan semua orang yang pada saat ini benar-benar terkejut.